Hujan yang mengguyur Jabodetabek 2 pekan terakhir membuat kawasan Sukamekar dan Tambun Utara Bekasi terendam bak lautan. Air meluap setelah hujan deras dan luapan Kali Cikarang Bekasi Laut atau CBL. Ketinggian air di sejumlah titik dilaporkan mencapai hampir 2 meter. Tetapi yang mengejutkan, banyak di antara kawasan terendam adalah perumahan bersubsidi. Lantas menjadi pertanyaan besar, apakah rumah subsidi tak cukup layak untuk dijual karena resiko banjir? Bagus sih Mas rumahnya, mungkin karena pas survei kita pas musim kemarau ya. Jadi kan kayak bagus rumahnya. Tim Indonesiaku mengunjungi salah satu perumahan subsidi di Kecamatan Sukawangi yang paling parah terendam banjir. Total, ada 7 perumahan subsidi yang terdampak banjir di Desa Sukamekar. Saat tim tiba, suasana kompleks berisi 800 unit rumah ini terlihat sepi. Tidak banyak aktivitas warga di sekitar rumah. Sebagian pintu tertutup dengan perabotan yang berserakan di sekitar halaman rumah. Muhlisin, salah seorang warga menyebut, ini kali keempat dalam setahun rumahnya terendam banjir. Awal tinggal di perumahan, Muhlisin sempat merasakan kenyamanan karena tak pernah mengalami banjir. Tapi hal itu hanya bertahan 4 bulan saja. Ketika hujan deras di Bekasi ataupun dari hulu Kali Bekasi, sungai pun meluap. Meski sempat ditanggul oleh pengembang, tembok itu pun jebol ketika banjir besar datang. Ya ini kan memang sawah awalnya, nggak diurukannya sama developer, jadi air naik. Kita udah nggak bisa, hanya bisa nembok-nembok aja, developer udah nembok, udah ini, tapi kan tetap aja air tetap masuk. Dari sono, dari belakang, dari depan, nggak ada pembuangan. Lena, salah satu penghuni pertama perumahan, juga mengaminkan kalimat Muhlisin. Selama hampir 2 tahun tinggal, perempuan asli Bekasi ini sudah mengalami banjir hingga 5 kali. Dengan cicilan yang terbilang murah, Lena awalnya berharap rumah itu menjadi tempat istirahat yang nyaman untuk keluarganya. Bagus sih Mas rumahnya, mungkin karena pas survei kita pas musim kemarau ya. Jadi kan kayak bagus rumahnya. Kalau untuk marketingnya sih bilangnya bebas banjir, makanya kita percaya. Selain menghancurkan perabotan rumah, banjir juga menyebabkan air di rumah Lena menjadi keruh dan tidak layak konsumsi. Untuk bisa kembali mendapat akses air bersih, ibu rumah tangga ini harus mengeluarkan biaya pribadi untuk mengebor sumur. Ngaruh banget Mas, itu saya baru bikin jet pump. Karena sebelumnya kan sebelumnya di mana ya, tapi airnya itu lumpur semua. Karena banjir, akhirnya bikin gali baru. Tim Indonesiaku juga mengunjungi perumahan kedua di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Menjadi salah satu titik terparah, ketinggian banjir disebut mencapai leher orang dewasa. Saat kami tiba, warga sedang membersihkan rumah masing-masing. Lumpur masih menempel di lantai dan dinding, sedangkan perabot rumah ditaruh di luar untuk dikeringkan. Asrori yang baru 6 bulan tinggal di perumahan ini harus menerima fakta pahit diterjang banjir selama 2 kali. Yang pertama itu masuk rumahnya itu kurang lebih 50 cm. Yang kedua ini paling nggak bisa 70-80 cm. Boleh ditunjukin ya Pak? Ini karena kering aja, karena kering dia kena air. Soalnya segini nih. Berarti yang kena apa aja Pak? Kalau yang kena ya semua kena. Sama seperti perumahan sebelumnya, perumahan yang dihuni sekitar 90 kepala keluarga ini juga dikelilingi area sawah. Yang menjadi masalah, posisi sawah lebih tinggi sekitar 30 cm dibandingkan posisi rumah warga. Sehingga saat hujan deras turun, air dari area sekitar lebih mudah mengalir masuk ke permukiman. Kondisi itu diperparah dengan masalah drainase yang tidak mampu mengalirkan air dari perumahan. Jadi air nggak pernah surut.
kan. Soalnya di sini rendah banget, jadi nggak ada air surut-surutnya. Ketiban hujan dikit udah nimbul lagi. Seperti ini. Tambah lagi. Di tengah kunjungan, kami pun sempat dihampiri sekelompok ibu-ibu yang sedang menunggu pihak pengembang perumahan. Menurut informasi, perwakilan pengembang dijanjikan akan datang menemui warga hari itu. Tak lama kemudian, perwakilan pihak pengembang datang ke lokasi. Warga segera berkumpul untuk menyampaikan keluhannya secara langsung. Pertemuan berlangsung dalam suasana tegang. Ngapain ngurusin sebelah kita aja dulu. Desa tahu di sini parah. Jangankan lagi musibah begini ditengok. Saat kalau lagi keadaan normal dia datang pun tidak menerima keluhan-keluhan kita. Sampai kita pernah demo. Nggak menerimanya tuh gimana katanya? Nggak ada tanggapan. Lah kita kan perlunya solusi, bukan punya janji-janji aja. Jadi kita harus ngadep siapa? Ke medsos sudah kita share-share semua. Semua upaya udah kita lakukan, tapi ya malum ya. Orang-orang pada bilang, malumin aja lah, namanya aja rumah subsidi, yang nggak begitu juga dong. Menurut pihak pengembang, saat ini mereka sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera dan pihak desa setempat untuk melakukan normalisasi saluran air di area sekitar perumahan. Mereka menyebut perlu ada normalisasi pada kali CBL di bagian hilir sebab kondisi sungai yang dangkal menghambat aliran air menuju laut. Di belakang kan dari air dari desa terus dari perumahan sebelah ini dia memang tidak memiliki saluran. Jadi paling kita tutup dulu nih di bagian saluran kita. Karena kan limpasnya ke perumahan kita nih. Kalau kita nggak tutup akan kemungkinan airnya masuk ke perumahan kita. Paling kita tutup dulu. Sayangnya, pihak pengembang yang kami temui mengaku tak tahu menau perihal bekas lahan sawah yang dijadikan perumahan. Sebelumnya ya, kalau saya sih ya kan baru juga ya masuk tim teknis. Jadi saya masuk posisi memang pembangunan ini di tahap 1. Jadi saya kurang tahu infonya sih. Lantas, mengapa status lahan sawah menjadi penting? Dalam aturan nasional, pemerintah memiliki konsep yang disebut lahan sawah dilindungi atau LSD. Lahan ini ditetapkan untuk dipertahankan agar tidak mudah dialih fungsinya ke peruntukan lain, seperti perumahan atau industri. Selain menjaga ketahanan pangan, lahan sawah juga berguna sebagai ekosistem pendukung yang bisa mengurangi resiko banjir. Peneliti akademik menunjukkan ada 11.000 hektar sawah di Bekasi berubah fungsi di 10 tahun terakhir. 75% diantaranya menjadi pemukiman, sementara sisanya menjadi tanah terbuka ataupun kolam resapan. Kalau kami kan di asosiasi kan pada prinsipnya memberikan perhatian ke anggotanya ya, mengikuti perizinan. Wah, mereka harus lihat dulu tuh tata ruangnya. Nah, kalau zonanya kuning boleh gitu kan. Nah, paling permasalahan kemarin kan mungkin pengembang banyak yang teriak ya karena tiba-tiba ada LSD ya, karena mereka beli kebiasaan pengembang itu kan suka stok tanah ya, padahal mereka beli itu di zona kuning. Tapi ada kebijakan terbaru dari pemerintah kan LSD atau LBS AP2B itu mungkin membuat teman-teman pengembang itu kaget karena mereka sudah beli dahulu gitu. Nah, kalau memang ini tidak diperbolehkan dibangun di tengah-tengah sawah, kenapa diberikan izin sama pemerintah? Kan di situ banyak izin-izinnya, ada izin AMDAL segala. Itu bagaimana pelaksanaannya? Tak bisa dipungkiri, semakin padatnya metropolitan Jakarta membuat kawasan penyangga seperti Bekasi diserbu permintaan akan hunian. Secara harga, lahan sawah di kawasan urban tentu lebih murah daripada tanah padat yang dekat dengan Jakarta. Teorinya, hal itu sangat cocok dengan semangat penyediaan rumah bersubsidi murah yang memang ditujukan untuk kelompok ekonomi menengah. Meski begitu,
semua seharusnya tetap berjalan pada koridor yang berlaku. Nah, salah satu butir kebijakan dalam poin AMDAL itu adalah dia menyediakan dari pembangunan tersebut ya minimal 30% dari perumahannya. Misalnya dia bangun 1 hektar atau 1.000 meter, jadi 30% ya dari total 1 hektar tersebut harus difungsikan secara ekologis. Lantas jika saat ini perumahan berulang kali terendam banjir, posisi yang rendah dari sekitar sampai saluran air tanpa jalur pembuangan, Yuanita mempertanyakan bagaimana pengembang bisa mendapatkan izin. Pasalnya, hasil penilaian layak atau tidaknya suatu proyek berada dalam kewenangan Pemda. Nah, uji AMDAL ini kan disahkan oleh Pemda setempat ya. Jadi layak atau tidaknya uji AMDAL tersebut mau nggak mau melapor kepada Pemda setempat. Jadi kalau Pemda ngasih izin untuk pembangunan tersebut, ya Pemda harus bertanggung jawab gitu. Apakah dia banjir atau misalnya dia longsor ya, atau kombinasi antara banjir dengan longsor ya. Sejatinya, pemerintah memang harus mengambil kebijakan terukur terkait rumah bersubsidi. Segalanya harus dipikirkan agar tidak merugikan semua pihak, baik pengembang yang semakin kesulitan membuka lahan dan tentunya konsumen yang berhak atas tempat tinggal yang nyaman. Memang ini rumah subsidi, tapi ya kita juga kan mencari rumah dengan sesuai kemampuan kita. Nah, kalau memang ini tidak diperbolehkan dibangun di tengah-tengah sawah, kenapa diberikan izin sama pemerintah? Artinya kalau sudah diberi izin kan itu sudah dicek dong, sudah di cross check lingkungannya, kan di situ banyak izin-izinnya, ada izin AMDAL segala. Itu bagaimana pelaksanaannya? Fenomena rumah subsidi kebanjiran sebenarnya bukan semata-mata karena faktor cuaca. Semua terjadi karena menumpuk banyak masalah dari tata ruang, perencanaan infrastruktur, sampai tentunya perizinan. Yang menjadi korban tentu masyarakat kecil. Bertahan di rumah yang tak nyaman tentu bukan pilihan. Sementara, memutuskan cicilan artinya beresiko blacklist dari bank. Lantas, apakah mereka harus pasrah dan berserah diri pada keadaan? Menjelang Ramadan, masyarakat Aceh punya tradisi sakral yang tak bisa dilewatkan. Megang menjadi simbol kegembiraan dan rasa syukur menyambut hari raya. Masyarakat akan membeli dan memasak daging sapi untuk disantap bersama keluarga dan tetangga. Tapi, apakah kini kegembiraan itu masih bisa terjadi? Bagaimana tidak? Lebih dari separuh provinsi masih harus berkutat dengan masalah pasca bencana, yakni ekonomi. Lantas, apakah janji Presiden Prabowo memberikan daging sapi untuk masyarakat Aceh akan membuat semua lebih baik? Secara topografi, Takengon berada di lembah di antara pegunungan di gugusan Bukit Barisan. Pada bencana November 2025, kerusakan paling parah menimpa akses dan infrastruktur di Aceh Tengah. Sampai akhir Januari, masih ada wilayah yang terisolasi karena longsoran material. Tapi, kehidupan harus terus berjalan bagi setiap orang. Ihsan salah satunya. Berprofesi sebagai pedagang sayur keliling, pria 56 tahun ini sudah berjibaku di Pasar Paya Ilang kala matahari belum terbit. Suhu yang mencapai 17 derajat Celcius tak menghalangi Ihsan untuk berbelanja untuk modal jualannya. Rata-rata, para pedagang keliling memang berbelanja di Pasar Paya Ilang sebagai pasar induk terbesar di Takengon. Dari sini, mereka akan menyebar menuju seluruh kecamatan Aceh Tengah. Sementara untuk kebutuhan ikan segar, para pedagang bisa mendapatkan di Pasar Impres Bawah. Ihsan sendiri telah menjalani profesinya sebagai pedagang sayur keliling sejak 9 tahun terakhir. Tapi, baru di hari ke-50 bencana, ia mulai berjualan.
Tujuan kami kali ini adalah Kecamatan Bintang yang berjarak hampir 20 km. Perjalanan saya ditemani Lena, salah seorang penyedia jasa antar lokal Takengon yang juga merasakan dampak bencana. Kami mengiringi perjalanan Pak Ihsan yang ternyata membuat saya tercengang. Melintasi Danau Lutawar, danau ikonik masyarakat Gayo, kami merasakan betul atmosfer tragedi dahsyat yang menimpa Aceh Tengah. Nah, ini kami sudah berada di spot yang sebenarnya ini tuh titik destinasi wisata ya, Len ya. Oh ya, jadi ini wisata favorit karena bisa melihat kecantikannya Lutawar dari tebing tinggi seperti ini ya. Ya sayangnya ini kondisinya sekarang. Lintasan tepi Danau Lutawar yang dulunya indah, kini terasa sedikit mencekam dengan keberadaan bekas material longsoran. Dari keterangan Lena, jalan raya Danau Lutawar baru bisa dilintasi kendaraan bermotor. Artinya, 1,5 bulan lebih akses warga terputus. Sepanjang perjalanan, kami dihadapkan dengan sejumlah titik longsor parah. Dinding perbukitan seolah meleleh ke arah danau hingga menyapu perkampungan yang berada di bawahnya. Ini kampung apa Lena namanya? Kalasegi. Oh, Kalasegi ya. Kampung yang paling terparah nih Kak pada bencana kemarin pas longsor banjirnya. Di sini yang pas ada berita yang paling paparan itu kan? Ya. Nah, di sini dia. Karena bantuan benar-benar nggak bisa masuk. Karena akses ya sangat terputus. Kita lewat tadi aja banyak kan Kak longsor-longsornya. Pemandangan di Kalasegi benar-benar membuat kami terpana. 35 rumah hancur dan rata oleh tanah. Bahkan masih tersisa longsoran di tepi jalan. Di ujung Kalasegi, Ihsan diberhentikan oleh salah satu pengungsi. Warga Kalasegi ini sepertinya rindu dengan kehadiran tukang sayur keliling di area tempat tinggalnya. Sudah berapa lama Ibu tinggal di tenda pengungsian? Udah mau 2 bulan. Udah 2 bulan? Mau 2 bulan, tanggal 26 nanti 2 bulan. Maunya cepat untuk rumah sementara. Karena kita mau menghadapi bulan Ramadan. Gak mungkin di pengungsian kan? Iya ya, coba. Dari titik pengungsian Kalasegi, kami melanjutkan perjalanan menuju desa paling ujung di Kecamatan Bintang, yakni Desa Jamur Konyel. Meski jarak 13 km biasanya ditempuh hanya dalam 15 menit, perjalanan pasca bencana benar-benar berbeda. Di beberapa titik, setengah jalan bahkan amblas hingga tak menyisakan aspal sama sekali. Mengendarai motor dengan membawa bobot yang tidak enteng membuat kami harus jeli dalam memilih lajur. Usai melampaui beragam rintangan, Pak Ihsan disambut penuh antusias oleh emak-emak warga desa Jamur Konyel. Mereka langsung mengerubungi keranjang sayur Pak Ihsan. Itu ikan apa itu? Ikan bandeng. Kamu pun sendirian cukup satu. Masak gimana Bu kalau di sini? Masak itulah keadaan kami. Pakai kayu kayu bakar. bakar. Udah hampir 2 bulan kami masak pakai kayu. Tengok mata kami udah bengkak semua. Adapun gas kita harus ambil ke kota itu yang jaraknya sekitar 33 kilo dengan jalan yang luar biasa. Iya. Ya, lokasi desa yang terlampau jauh dari kota Takengon membuat mereka seolah dipaksa bangkit dengan kaki sendiri. Desa yang terdiri dari 3 dusun ini kehilangan 14 unit rumah yang terkikis dahsyatnya tanah longsor. Bapak sadar nggak ternyata kedatangan Bapak dinanti-nanti Pak? Alhamdulillah itulah yang minta kan. Dari dulu memang kayak pernah orangnya kayak gini, tapi semenjak ada apa nih, mudah-mudahan rezeki pun alhamdulillah. Meski Ihsan telah berjualan beberapa hari, baru pada hari inilah ia membawa ikan di keranjang jualannya.
makan ikan ibu-ibu? Ada 2 bulan. Ya Allah. Di awal akses terbuka, ikan yang dipasok dari Biren harganya meningkat berkali lipat. Ihsan mengaku tak mau menjual kepada warga karena terbiasa memberi harga yang tak terlalu mahal. Ketika akses Aceh Tengah mulai lancar, barulah pasokan mulai tersedia. Harus membagi kayak mana caranya kita. Iya. Bisa kita lebihin sedikit apanya kan gitu. Iya. Apa timbangan kita lebihin, Iya. apakah harga kita kurangin sedikit kan gitu. Seperti menuntaskan dahaga yang telah lama, ibu-ibu warga desa Jamur Konyel langsung mengolah daging ikan yang baru saja mereka dapat dari Pak Ihsan. Aktivitas berdagang keliling Ihsan hari ini ditutup dengan isi keranjangnya yang nyaris habis. Meski rumahnya lolos dari tanah longsor, Ihsan harus merelakan seluruh kebun kopinya hanyut. Kini, ia dan istrinya hanya bisa merawat sepetak sawah warisan orang tuanya. Itu pun juga bukan tanpa masalah. Baru kali ini, sawahnya mengalami gangguan irigasi hingga terancam gagal panen pasca bencana. Untuk menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan, dan kondisi seperti ini menurut Ibu bagaimana? Ya harus sabar lah. Kayak mana mau usaha pun nggak ada. Cuman tersisa sawah doang. Sebelum bencana, kawasan wisata Danau Lutawar bisa menyerap ribuan pengunjung baik lokal maupun luar kota tiap akhir pekan. Kini hanya segelintir orang yang datang untuk menikmati panorama sekitar Danau Lutawar. Biasanya jernih Kak, biru, cantik dia airnya. Ini kan udah banyak air tanah-tanah datang dari longsor di atas kan? Iya. Ke dalam ini jadi keruh airnya. Ya berubah Kak ya, pastinya berubah, banyak wisata-wisata nggak ada lagi gitu, kafe-kafe. Apalagi pinggiran sini Kak kan, semua udah nggak ada lagi, tinggal beberapa, tinggal yang ini Kak. Terletak di kawasan Ujung Mepar, kawasan camping dan tempat usaha warga sekitar habis terkubur longsor. Di antara mereka yang masih bertahan adalah Rahmawati. Menempati tenda pengungsian sederhana, keluarga Rahmawati awalnya punya kehidupan yang layak. Usaha kedai yang mereka jalani terbilang ramai. Tetapi hanya dalam semalam, rumah sekaligus tempat usaha miliknya terlindas batuan besar disertai longsoran tanah dari atas tebing. Nggak bisa kita bilang, nggak percaya deh. Nggak percaya masnya rumah kita habis. Apapun nggak ada di kata hati aturan kan. Ayo kita ambilin ini, ambilin itu yang mahal-mahal aja bilang kayak gitu. Tapi nggak ada kontak ke hati kan. Nggak percaya. Maksudnya ini habis kebun, habis rumah, nggak percaya deh. Saat longsor terjadi, warga Mepar yang tinggal persis di tepi danau langsung mengevakuasi diri ke danau memakai perahu. Saat itu, satu perahu ditumpangi lebih dari 15 orang. Rahmawati merasa bersyukur saat longsor menghampiri, sedang tak ada wisatawan yang berkunjung dan tidak ada korban jiwa. Ada sekitar 10 bangunan rumah di sepanjang jalan raya danau yang juga turut hancur dihantam longsor. Rumah Ibu di bawah situ? Iya. Berarti Ibu mendengar suara-suara itu seperti apa Bu? Kayak bom. Kayak mana jatuhnya bom deh kan. Kayak itulah, kayak mau kiamat perasaan kakak. Nggak ada lagi nih ku bilang. Tak sekedar hancurnya kedai yang bisa mendapatkan penghasilan harian, Rahmawati juga kehilangan kebun kopi yang biasanya diandalkan saat musim panen. Dari 1 hektar, kini tersisa 200 meter persegi saja. Itu pun dengan buah yang banyak terkontaminasi lumpur. Impian penghasilan besar saat panen raya di bulan Desember dan April pun lenyap.
Menjadi danau tektonik dan vulkanik terbesar di Provinsi Aceh, Danau Lutawar juga menjadi pusat perekonomian nelayan lokal. Dengan panjang 17 km dan lebar 3 km lebih, banyak warga yang membuat keramba jaring apung untuk budidaya ikan. Di Desa Medali, hampir 50% warganya menggantungkan hidup dengan budidaya ikan di keramba. Dan ketika longsor terjadi, banyak dari keramba tertimpa material sehingga ikan pun lepas ke danau. Nah, Pak Apri, sekarang kita menuju ke keramba yang dekat longsor ya. Itu milik siapa, Pak? Itu milik saudara kita kan. Oh, gitu. Iya. Itu rusaknya parah? Parah Kak, hampir 100% rusak habis tuh. Ukuran prediksi Bapak itu ikan yang di kolam itu satu peta itu hampir 300 kilo, 400 kiloan lah. Itu prediksi untuk target untuk tahun baru. Jika ditaksir dengan harga per kilogram ikan Rp40.000, maka kerugian APRI bisa mencapai Rp16 juta. Belum lagi di masa panen, yang berat total ikan di keramba bisa mencapai 1 ton. Tetapi, keramba ini pula yang sempat menyelamatkan APRI dan keluarganya. Danau Lutawar menjadi tempat mereka melarikan diri dari hempasan tanah longsor. Kami di sini berapa keluarga itu yang ngungsi ke keramba ini lah. Soalnya kan air datang dari atas Kak, di sana pun udah jembatan yang di ujung sana udah nggak bisa lewat. Itu kami ngungsi ke sini. Ini suara geluduk ini Kak. Pokoknya ngeri lah Kak. Kiamat lah ini katanya. Saking ngerinya lah dengar gelundungan ini Kak. Pokoknya gelundungan ini terus berapa jam 2 atau jam 3 kalau nggak salah saya. Hancur ini keramba. Tertimpa batu dari atas. Rata-rata keramba masyarakat diisi oleh ikan mujair. Dalam kurun 3-4 bulan sekali, para nelayan bisa mengambil ikan untuk dipanen. Masa tahun baru sebenarnya dinanti-nanti warga karena waktu itulah ikan sedang laku-lakunya. Jadi kita butuh segera kan. Tidak cukup dengan kunjungan. Juru bicara Posko Bencana Provinsi Aceh, Murtalamudin menyebut, daerah terdampak bencana sangat membutuhkan bantuan pemerintah pusat. Ia juga menyebut pemerintah pusat perlu bergerak lebih cepat menyalurkan jaminan hidup karena masyarakat memang sangat membutuhkan. Aceh kan dulunya APBD-nya itu mencapai 17 triliun karena ada 2% dana usul. Sekarang ini kan sisanya 1%. Jadi APBD kita jadi 10 triliun. Akhirnya ruang fiskal kita untuk penanggulangan bencana ini menjadi sangat sempit. Karena semua anggaran Pemda yang sudah difokuskan ke situ, yang bersisa hanya biaya untuk gaji-gaji dan tunjangan pegawai. Nah, maka kita berharap segera ada kebijakan khusus dan segera misalnya seperti Jaduk itu dicairkan segera. Kita berharapkan Pak Gubernur juga menyampaikan, Pak Wagub juga menyampaikan supaya Jaduk itu segera dicairkan. Nah, jadi kita butuh segera kan. Tidak cukup dengan kunjungan. Kita ingin, karena pengalaman tadi di BRR dulu cepat-cepat, jadi orang Aceh kalau lambat ini jadinya pembandingnya ada di otaknya kan gitu. Murtala juga berharap janji Presiden Prabowo memberikan sapi pada warga Aceh menjelang Ramadan segera terrealisasi. Mudah-mudahan buat kita doakan apa yang dijanjikan Presiden itu akan sampai. Karena bagi orang Aceh, megang itu sakral.